Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengelolaan Soleman Ritonga, SPD, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Anorganik 2. Perkenalkan, nama saya Novrianti dengan nomor induk mahasiswa 12010720070. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang judul tembaga, perak, dan emas. Baiklah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, sifat fisik, kimia, dan penggunaan tembaga, perak, dan emas. Yang kedua yaitu senyawa tembaga, perak, dan emas. Ketiga yaitu sumber ekstraksi tembaga, perak, dan emas. Yang pertama yaitu sifat fisik, kimia, dan penggunaan tembaga dan emas. Tembaga adalah logam yang ditemukan sebagai unsur atau berasosiasi dengan tembaga dan perak. Tembaga ini terdapat dalam jumlah yang relatif besar dan ditemukan selama pemisahan dari biji. Pada elektrolisis dan permunian tembaga, berbagai macam jenis logam pada training dalam bentuk mineral yaitu Cu, As, Pb, Zn, Fe, dan Hg. Unsur ini merupakan salah satu hasil sampingan dari proses pengolahan biji logam non-besi, terutama emas, yang mempunyai sifat sangat beracun dan dampak merusak lingkungan. Tembaga termasuk logam berat esensial karena keberadaannya dalam tubuh sangat relatif mudah diperlukan dalam proses fisiologis organisme, walaupun dibutuhkan tubuh bila kelebihan dari gangguan kesehatan atau mengakibatkan keracunan. Menurut Darmono 2001, perairan yang sudah tercemar oleh logam akan mengakibatkan banyak masalah dan dampak negatif karena pada organisme yang hidup di dalamnya. Sifat-sifat dari tembaga merupakan unsur yang tidak reaktif, dapat bereaksi dengan oksigen. Tembaga panas bereaksi dengan halogen dan uap berelang. Dan yang terakhir yaitu tembaga larut dalam anomia. Kegunaan dari tembaga untuk membuat senjata perunggu yang digunakan untuk selama ribuan tahun oleh orang-orang Mesir dan Roma. Digunakan untuk perhiasan dan hiasan karena sifatnya kuat, mudah dibentuk, dan tidak berkarat. Selain itu, warna yang merah kekuningan bila digosok akan mengilat menjadi daya tarik tersendiri. Digunakan untuk bahan untuk interior karena warna yang menarik. Selain itu, tembaga juga anti korosi sehingga lebih awet. Yang kedua yaitu emas. Emas mempunyai jenis logam yang mempunyai nilai ekonomis dan seringkali digunakan sebagai alat untuk investasi. Permintaan emas meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan banyak orang telah mengetahui bahwa emas dapat dijadikan sebagai safe haven. Safe haven adalah kepemilikan berupa aset investasi yang memiliki tingkat resiko rendah sehingga menjadi pelindung harta kekayaan. Di balik menguntungkannya emas, banyak investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi karena takut ditipu dan tidak dapat memprediksi kenaikan atau penurunan harga emas. Oleh karena itu, dibutuhkan prediksi harga emas bagi investor agar terhindar dari kerugian karena ingin investasi emas. Yang ketiga yaitu perak. Logam mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Contoh logam mulia adalah emas, perak, platina, dan palladium. Umumnya logam-logam mulia memiliki harga yang tinggi.
tetapi sifatnya yang langka dan tahan korosif. Di antara ketiga logam mulia tersebut, perak merupakan salah satu logam yang paling digemari oleh masyarakat karena dapat dijual kembali sewaktu-waktu. Walaupun begitu, saat akan menjual kembali perak, penjual toko seringkali melihat melalui sebuah alat khusus yang digunakan untuk mengetahui adanya goresan pada perak tersebut. Sifat kimia dari perak dapat dilihat dari gambar tersebut. Kegunaan dari perak. Perak memiliki berbagai kegunaan, di antaranya adalah perak digunakan sebagai bahan campuran perhiasan. Selain emas, perak dapat digunakan sebagai penentu nilai mata uang dunia. Perak dijadikan sebagai bahan pelapis komponen interparal mesin. Sifat kimia dari perak. Sifat fisika dari perak. Berwarna putih terang, sedikit lebih keras dibandingkan emas. Sangat lunak, mudah dibentuk, konduktivitas kalor dan listrik yang sangat tinggi di antara semua logam yang resistansi kontak yang sangat. Ketujuh, stabil di udara murni dan air. Langsung ternoda ketika diekspos pada ozon, hidrogen sulfida atau udara yang mengandung belerang. Sifat fisik emas. Emas adalah suatu unsur kimia dengan simbol Au yang mempunyai bilangan atom 79 yang merupakan unsur logam yang padat, berwarna kuning dan berkilau, stabil dalam udara dan air tanpa mengalami oksidasi. Emas digunakan untuk industri elektronik karena tidak berkarat dan mempunyai nilai yang tinggi. Sifat kimia emas dan kegunaannya. Sifat-sifat kimia dari emas. Emas yaitu logam yang bersifat lunak dan gampang tertimpa. Kekerasannya berkisar antara 2, 5, sampai 3. Serta berarti jenis tergantung pada jenis dan kandungan logam lainnya yang terpadu pada dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan. Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, fluor, dan jumlah kecil mineral non-logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Kegunaan dari emas. Emas banyak digunakan untuk standar keuangan dan kegunaan untuk sebagai perhiasan dan bahan elektronik. Senyawa tembaga, emas, dan perak. Senyawa tembaga di alam tembaga atau Cu umumnya diperoleh dari bijinya seperti pirit tembaga dan cover glans. Tembaga memiliki konfigurasi 3D 4 sampai 3D 10 4Si. Sifat kimia tembaga sangat berkaitan dengan energi ionisasi yang besar, yaitu energi ionisasi pertama 745 kJ per mol dan energi ionisasi kedua 1956 kJ per mol. Kalor atomisasi yang besar dan energi hidrasi yang relatif rendah, yaitu 2200 kJ per mol untuk Cu positif 2 dan 408 kJ per mol untuk Cu positif. Harga potensial elektroda yang positif dan umumnya mempunyai kereaktifan yang rendah. Senyawa perak. Senyawa AgNO3 merupakan senyawa logam yang berasal dari logam perak atau Ag yang direaksikan dengan larutan asam nitrat atau HNO3 8M yang bereaksi menurut Vogel reaksi. Secara teori, sebenarnya limbah penyepuh
perak dari industri penyepuhan perak dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyintesis senyawa kimia, yaitu perak atau AgNO3 melalui proses elektrolisis dan kristalisasi. Mereka setelah perak dapat diambil dari limbah melalui elektrolisis. Perak tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat AgNO3 teknis. Senyawa emas. Emas memiliki tingkat oksidasi positif 1 dan positif 3. Tetapi untuk komponen tidak stabil dan hasil logam bebas pada pemanasan, larutan emas pada dasarnya adalah ion kompleks yang berisi emas 1 dan yang mengandung emas 3. Potensial reaksi standar untuk sistem AU positif 3 atau AU positif atau AU ditunjukkan. Mereka mengidentifikasikan AU positif tidak stabil dalam larutan dengan respek AU 3 positif atau AU. Sumber dan ekstraksi tembaga. Biji tembaga merupakan salah satu sumber daya mineral yang telah diusahakan di Indonesia dengan mineral utama kalkoporit sebagai penghasil logam tembaga dan juga sebagai mineral pembawa unsur-unsur ikatan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Selain ini, mineral ikut yang terkandung dalam biji tembaga belum dirasakan manfaatnya bagi penerimaan negara, karena sebagai besar perusahaan tembaga masih menjual atau ekspor produknya dalam bentuk biji atau konsentrat, sehingga nilai tambah dari produk tambang di dalam meningkatnya penerimaan negara masih belum optimal. Sumber dan ekstraksi perak. Keberadaan mineral perak di dalam perut bumi ini diketahui dari jumlah indikator. Salah satu indikatornya adalah keberadaan mineral tersebut. Di dalam permukaan bumi, penyelidikan secara geologis sebenarnya belum diketahui atau memberi informasi mengenai mineral perak secara kualitatif dan kuantitatif. Namun, pada tahap ini sudah dapat ditemukan adanya mineral yang biasa disebut dengan sumber daya mineral. Sumber dan ekstraksi emas. Peningkatan sumber dan ekstraksi emas dilakukan dengan cara melakukan proses eksplorasi bantuan mineral yang mengandung emas. Selanjutnya, emas dipisahkan dari batuan mineral tersebut dengan berbagai metode yang sudah pernah diteliti. Permasalahan yang sering timbul dari kegiatan pemisahan emas atau AU adalah rendahnya presentasi peroleh kembali AU dari bantuan mineral. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.